Kasih dulu ya. Kupang dulu. Silakan. Kupang dulu ya. Mana dulu Mas Rudi? Sore Sampang, Bun. Siap. Silakan Saya Sampang dulu. siap. Makasih Mas Rudi, ketemu kembali, sering ketemu di kalau rapat-rapat di Surabaya. Yang lain nanti juga mungkin ada proses diskusi dan tanya jawab dengan Mas Adin, termasuk kita juga nanti akan mengeksplor pengalaman teman-teman ketika bagaimana melakukan advokasi pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Nah, Mas Adin mungkin di konteks ini apakah Mas Adin berkenan menyampaikan ke teman-teman kalau kita melihat di tahapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kan setidaknya ada 4 ya Mas, mulai dari RPJMD, Renstra OPD, kemudian RKPD, dan rencana kerja OPD. Nah, bisa nggak Mas Adin menyampaikan beberapa tantangan di masing-masing tahapan ini, dan dari tantangan itu apa yang bisa dilakukan oleh Bapeda Kota Palu untuk menyiasati tantangan itu? Silakan Mas Adin. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan Mas Didi. Izinkan kami berbagi informasi berdasarkan apa yang kami alami di Kota Palu. Yang pertama, secara normatif, rencana dokumen itu disusun berdasarkan pedoman Permendagri 86 tahun 2017. Kemudian di dalam penyusunannya itu terdapat tahapan-tahapan. Yang pertama adalah rancangan teknokratik. Nah, di dalam rancangan teknokratik itu sudah dirumuskan, salah satunya adalah isu strategis daerah. Nah, kemudian isu strategis daerah Kota Palu itu di dalam rancangan teknokratik, karena kita pasca bencana, maka ada 2 isu strategis daerah Kota Palu yang sekarang spesifik tentang kebencanaan. Yang pertama, infrastruktur kota. Itu yang paling penting. Pak, kalau semua dilibatkan kan nggak mungkin kita mengumpulkan semua orang di Sampang di lapangan gitu nyusun KRP. Dalam artian keterlibatan semua pihak itu kalau di desa kan ada desa, ada kepala desa. Oke. Itu yang paling penting. Yang paling penting Mas Rudi, data itu memang benar-benar dari data dari bawah. Yang bottom up itu ya. Ya, tapi biasanya data itu malah kadang bottom up. Tidak naik gitu artinya. Yang kita harapkan bottom up ya. Oke, cukup ya untuk teman-teman Sampang. Mau disambung? Siap, makasih Mas Rudi. Mau disambung dari yang lain? Izin. Pak Bas tadi sempat ingin ngobrol juga. Ya. Izin Pak. Ya. Dari mana Pak? Ini dari tim siaga bencana desa Sengkol di Lombok Tengah. Lombok Tengah, oke silakan Pak, langsung. Oke, jadi kemarin itu kami sekitar 1 tahun bersama salah satu NGO, mulai dari Desa Tangguh Bencana sampai dengan Pokja hingga terbentuknya tim siaga bencana desa yang ada di Desa Sengkol, karena berangkat juga dari 1977 yang pernah terjadi tsunami di sana, Pak, yang gempa disertai tsunami. Kami kemarin itu sulitnya di KRB itu, terutama KRB partisipatif itu, untuk disabilitas itu Pak, gitu. Untuk kami berkomunikasi langsung sebagai sebagai salah satu yang akan kita cantumkan di kajian risiko bencana itu, Pak. Gimana tekniknya gitu Pak untuk kita bisa mengikutkan para kelompok rentan ini, karena kesulitan kami kemarin di KRB itu di sana Pak. Tapi alhamdulillah sekarang perdes kami sudah kami susun dan sudah tinggal tunggu lembaran desa saja untuk kami segera melakukan sosialisasi terkait masalah kebencanaan yang ada di
desa kami terutama yang ada Ya, di Lombok Tengah, di izin Timor Pak, Mandalika Pak ya. Ajasi, Iya, Pak. kira-kira kesulitannya ada di mana? Apa ada kendala regulasi atau kemudian teman-teman kesulitan melakukan pendekatan masuk ke komunitas mereka atau gimana? Ya, pas pendekatan itu, Pak, kita masuk di sana karena wilayah itu kan wilayah pariwisata, Pak, gitu. Betul. Ya, terus Terus? masyarakat di sana kan masih awam terkait masalah KRB ini. Oh, ya. Dikira kita nanti takut-takutin warga gitu karena 1977 pernah terjadi tsunami Artinya di dalam proses komunikasi risikonya yang kemudian iya susah ya, dan proses. Iya, iya, Pak. Iya. pendekatan itu ya. Iya, Oke. pendekatannya itu. Nah, kira-kira harapan ke depan agar ini tidak terjadi lagi dan bisa terselenggara lebih baik gimana, Pak? Ya, harapan ke depan saya seluruh stakeholder baik itu dari pemerintah desa sampai kecamatan dan tingkat kabupaten itu lebih memperhatikan terkait masalah yang ini, Pak. Karena kemarin yang di kabupaten di RPJ M Kabupaten di Musrembang Kabupaten, RPD Kabupaten, sorry, itu tidak dituangkan terkait masalah penanganan risiko bencana ini. Padahal di provinsi sudah ada di sana. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Sudah cukup, Pak ya? Oke, Pak. Makasih Ya, banyak, Pak. oke. Terima kasih. Ini ada yang chat ini dari Miranti ini tentang keterlibatan kelompok-kelompok perempuan ini sebagai apa dulu itu biasanya potret yang sering terjadi memang dilibatkan, tapi pelibatannya sebatas apa ini? Silakan Mir. Makasih Mas Rurit, suaraku terdengar ya, Oh, jelas. nimbrung aja. Seperti itu. Iya, catatan dari mendengar cerita dari banyak perempuan-perempuan yang berada di garis depan, terutama di daerah yang sangat berisiko itu, mereka juga menyayangkan ketika kelompok perempuan hanya dilihat sebagai kelompok rentan gitu, tapi tidak dilihat potensi-potensi di luar itu gitu ya, bahwa mereka juga bisa berkontribusi untuk membangun kapasitas di komunitasnya. Terutama di daerah-daerah yang pernah terjadi bencana ya, pengalaman itu yang kemudian mengajarkan mereka untuk resilience gitu ya. Ketika menghadapi bencana, dan kemudian mereka berinisiatif untuk membangun dan ikut terlibat dalam proses mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan itu banyak hal ternyata ya peran-peran mereka yang kemudian juga bisa direkognisi gitu yang bisa menjadi memperkaya dokumen-dokumen kajian dan proses-proses ini seringkali karena ada aspek kultural, sosial, politikal dan lain sebagainya itu keterlibatannya mereka tuh jadi kayak hanya pelengkap penderita gitu dan ini yang kemudian perlu diidentifikasi oleh teman-teman semua gitu ya yang melakukan kajian dan analisa risiko itu juga perlu mengidentifikasi potensi-potensi tersebut supaya ketika ke depannya gitu untuk ketika memobilisasi sumber daya yang ada itu bisa maksimal. Dan di sisi lain juga perlu jadi catatan bahwa dimensi tantangan, kerentanan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok rentan termasuk perempuan itu juga cukup luas gitu. Kita nggak bicara soal nggak hanya terpisah gitu ngomongin soal risiko bencana yang ada di wilayahnya gitu, tapi juga resiko-resiko lain gitu yang dari banyak respon yang pernah kita temui gitu ya. Catatan terjadinya kekerasan domestik, kemudian kekerasan dan pelecehan di lingkungan area pengungsian itu juga perlu diantisipasi dan ini perlu juga gitu ya menggali informasi-informasi belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya supaya resiko-resiko itu tuh bisa diminimalisir. Kira-kira itu sih Mas. Makasih. Oke, satu catatan ya mungkin diidentifikasi awal untuk penyusunan proses kajian risiko harus benar-benar ini ya dilakukan secara bagus gitu sehingga bisa mengidentifikasi ya kira-kira aktor siapa saja yang kemudian akan kita libatkan untuk mengkaji risiko. Itu catatan saya sih.
Teman-teman yang lain silahkan disambung lagi gitu. Kira-kira pengalaman ini ada dari Mitra Samya ya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rurit. Saya hanya share saja, kami Mitra Samya, salah satu mitra dari Siap Siaga untuk kebencanaan yang ada di 2 lokasi, ada KLU dan ada Lombok Tengah ya, yang memang fokusnya kami ada 4 desa di sana. Kajian risiko bencana ini memang dianggap sebagai satu bagian yang wajib harus kita lakukan, karena ini menjadi satu dokumen utuh yang akan memperkaya proses-proses yang nantinya akan meminimalisir bencana, artinya mitigasi. Satu sisi bahwa kajian risiko bencana ini memang harus mengakomodir semua pihak yang terdapat di desa. Bukan hanya sekedar tokoh elit, tokoh wanita, perempuan, dan sebagainya, tapi juga justru yang terlebih adalah kelompok yang disabilitas, dengan segala keterbatasannya yang terdapat di masing-masing desa. Pengalaman kami melakukan penyusunan ini sebenarnya cukup komprehensif ya. Kami coba melakukan suatu praktik yang kemudian mengakomodir berbagai aspek maupun berbagai kondisi yang terjadi. Sederhananya adalah ketika misalnya kita menyusun KRB bersama dengan teman-teman difabel, kami coba mengumpulkan mereka, ini strategi. Ini strategi yang kemudian kami lakukan, mengumpulkannya dalam satu FGD khusus di dalam satu kajian. Keterbatasan itu akhirnya tadi Muhammad Hajazi yang kemudian ternyata terkendala dengan itu. Dan memang tidak serta-merta kita bisa berkomunikasi langsung dengan mereka. Tapi justru kita di teman-teman yang memiliki keterbatasan tersebut memiliki pendamping. Jadi kami ketika misalnya seorang mengalami difabel kaitannya dengan pendengaran, maka kita harus mengajak kaitannya dengan si pendampingnya ini akhirnya yang kemudian berkomunikasi, karena mereka secara isyarat, secara fisik, secara ini memiliki keterbatasan, sehingga pendamping lainlah yang kemudian akan mengkomunikasinya kepada mereka. Ini strategi. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kelompok perempuan yang kemudian dalam tanda kutip bukan sebagai hanya sekedar pendengar dan sebagainya, tapi justru rentannya ada di perempuan. Betul juga tadi katanya Mbak Miranti bahwa seharusnya skema partisipatif kita di tingkat desa itu sudah mulai mengarah kepada pemilahan antara kelompok pemuda, kelompok wanita, kelompok remaja laki-laki, kelompok tua dan rentan dan sebagainya. Ini sudah mulai harus tercover dan strategi ini harus dilaksanakan di tingkat desa. Sehingga informasi yang kita dapatkan dari berbagai kalangan atau berbagai tokoh, berbagai kelompok yang terdapat di desa itu komprehensif. Tidak hanya sekedar mendengarkan mohon maaf kelompok TSBD saja, mendengarkan tokoh elit saja, tokoh desa saja, tapi justru yang rentan ini adalah rentan kaitannya dengan kelompok-kelompok yang tadi itu. Yang berikutnya adalah bagaimana kemudian internalisasinya di dalam perencanaan desa. Memang ini menjadi kendala karena memang satu sisi satu nomenklatur di provinsi, satu nomenklatur di kabupaten belum mengakomodir ini. Bagaimana desa memiliki satu justifikasi kuat regulasi yang memang dalam hal ini BPMPD yang harus memayunginya, sehingga jelas BPMPD ini punya regulasi yang jelas bagaimana mengakomodir perencanaan kontingensi maupun adaptasi terhadap bencana yang akan datang. Saya rasa ini advokasi yang perlu dilakukan di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten agar memang memiliki satu kewajiban. Saya tambahkan, ketika misalnya kita mengupdate data, ini memang data menjadi satu isu khusus ya. Karena memang satu sisi data ini juga banyak sumbernya di desa. Ada data kemiskinan nasional yang memang dari data terpadu nasional, dari TNP2K, TKPKD juga melakukan updating. Di desa pun memiliki data yang komprehensif kaitannya dengan ini. Nah, usul saya, metodologinya adalah bagaimana kemudian mengupdate data secara partisipatif. Ya sudah, nanti di tingkat desa harus didatangkan by name, by address-nya terus jelas. Sehingga ada satu sesi khusus untuk sensus, sehingga warga yang rentan, warga yang kemudian tadi yang kita anggap kemudian tidak terakomodir ini harus jelas di dalam proses-prosesnya. Oleh karena itu, updating data terpadu TNP2K yang dikeluarkan sekarang, updating data di tingkat kabupaten yang sudah dilakukan oleh TKPKD, dan seterusnya sampai dengan tingkat desa harus di-updating, sehingga tidak mungkin lepas dari sasarannya. Oleh karena itu, minimal satu desa, satu data yang kita inginkan.
baik itu data yang akan dipergunakan untuk perencanaan untuk kontingensi atau kebencanaan, ataupun data-data yang lainnya yang sifatnya kemiskinan. Oke. Karena itu yang saya anggap sebagai hal yang krusial. Terima kasih Mas Roy. Oke, sama-sama. Terima kasih. Nah, teman-teman, kalau tadi sudah kita gali banyak dari sisi partisipatifnya. Nah, proses penyusunan KRB ini tidak hanya memerlukan proses partisipatif, karena partisipatif itu kalau kemudian hanya melibatkan kelompok-kelompok yang rentan, terus kemudian kelompok-kelompok yang marginal. Nah, persoalannya ini adalah dokumen kajian, gitu kan? Dokumen sebuah riset bagaimana mengkaji risiko dari tingkat bahayanya, tingkat kerentanannya, dan tingkat kapasitasnya, sehingga akan ketemu risiko, gitu kan. Nah, ini yang menyusun bukan orang-orang sembarangan. Jadi di samping aspek partisipatif, dokumen KRB ini juga harus disusun secara pendekatan teknokratik, kira-kira begitu. Nah, di chat ini sudah ada dari teman-teman LPBI NU Jawa Timur gitu, yang menceritakan dokumen Renkon ini di pihak ketiga kan. Memang itu sah menurut hukum, gitu kan, menurut peraturan undang-undang kita sah. Tapi kemudian itu adalah dari aspek teknokratiknya, gitu kan, diperbolehkan. Tapi kemudian dari partisipatifnya masih perlu dipertanyakan. Nah, mungkin di ruang ini, di kelompok ini mungkin ada teman-teman yang pernah memang pengalaman gitu, atau BPD ya, yang kemudian dari aspek teknokratiknya mempunyai pengalaman bagus gitu dalam proses penyusunan. Kalau hanya mengandalkan ini partisipatif juga tidak ada pendekatan teknokratik, juga saya pikir nanti dokumen kajiannya bisa kemana-mana gitu kan. Tidak ada metodologi yang pas. Jadi dua pendekatan ini adalah pendekatan teknokratik dan pendekatan partisipatif. Saya pikir sangat cocok yang kita namakan sebagai pendekatan kolaboratif, itu istilahnya, itu yang sering kita dengung-dengungkan dengan melibatkan pentahelik, kira-kira begitu. Mungkin ada yang teman-teman yang berbagi pengalaman gitu, kira-kira dari penyusunan dari segi teknokratiknya. Kalau ini ya sesuai metode, dia melibatkan para ahli yang kompeten seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Agus ya, dari KLU, BPBD KLU, ya, melibatkan teman-teman ahli geologi gitu misalkan, karena di sana potensi ancaman gempanya sangat tinggi. Silakan teman-teman. Saya Mas Rid. Oke, silakan Mas Wawan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya wakili dari Sekretariat Bersama Relawan PB Jawa Timur ya. Ada satu catatan yang sama-sama saya juga sama-sama belajar apa yang dikatakan oleh Kang Ede tadi, waktu yang pertama tadi, bahwasanya penyusunan kajian risiko bencana ini jangan sampai gitu ya catatannya diberikan kepada pihak ketiga. Tetapi dalam aturan sebenarnya tidak masalah. Yang penting adalah pendampingan. Yang dimaksud adalah adanya tim asistensi mungkin ya. Karena setuju apa yang disampaikan Mas Rudi tadi, kalau pendekatan teknokratik itu sudah masuk pada tim teknis yang ngerjakan terkait dengan angka-angka itu juga para ahlinya ya. Ya, timnya yang memang para ahli. Nggak mungkin kami misalnya yang di relawan atau yang tidak berkecimpung itu masuk dalam tim teknis. Yang bisa kami lakukan adalah asistensi, di mana kita bisa menghubungkan, menjembatani apakah sudah benar atau tidak. Pun demikian kita juga bukan tim penilai ya, bukan tim penilai, tetapi kita bisa mendampingi. Karena apa? Jangan sampai tadi yang disampaikan Kang Ete itu menjadi sebuah dokumen saja, apalagi tidak masuk dalam apa yang dipesankan sama Pak dari Dijen tadi, SPM ya, standar penilaian minimum tadi. Karena apapun yang kita lakukan ini banyak melibatkan pentahelik, khususnya kepala daerah dalam hal ini. Sehingga apa yang kita
kerjakan dalam KRB ini sudah menjadi dokumen tak terpisahkan dalam pembangunan di daerah tersebut. Saya kira itu, Mas. Jadi ada sebuah asistensi yang mengerjakan ya tetaplah menjadi tim teknis gitu ya. Benar, jangan sampai apa yang dikerjakan itu menjadi dokumen saja, pelibatan dari yang lain tidak ada, sampai muncul tadi dinas A, dinas B tidak tahu gitu ya. Nah, kami yang butuh sebuah tim asistensi. Terima kasih Mas Arid. Baik, terima kasih Mas Wawan dari SRPB Jawa Timur. Jadi saya pikir teman-teman bahwa dua pendekatan ini ya memang gampang kalau kita omongkan ya, mempertemukan pendekatan teknokratik dan pendekatan partisipatif. Ini dua hal yang berbeda dan ketika itu dipertemukan belum tentu semudah itu bisa gitu kan. Nah, mungkin diperlukan tim yang bisa memediasi ya, tim asistensi atau tim apa gitu. Itu rekomendasinya dari Mas Wawan kira-kira begitu. Teman-teman yang lain bagaimana? Monggo kami persilakan. Oke, Mas Rurit. Halo. Silakan, Mas Yusuf dari BPBD Banyuwangi. Langsung, Mas. Sampai tadi suratnya udah kita kirim. Oh ya, untuk terkait dengan kendala teknis dalam menyusun KRB, sebenarnya semua diawali dari SDM. Jadi saya kan termasuk baru di BPBD, belum pernah waktu menyusun DPA itu di bidang kami belum ada teman yang sudah ikut Bintek KRB. Jadi pada saat penyusunan DPA KRB itu KAK kami ya KAK yang dibantu disusunkan oleh pihak ketiga yang notabene sudah memiliki pengalaman dalam penyusunan KRB. Apakah itu salah atau betul ya waktu itu kami nggak tahu. Dan kami konsultasikan ke teman-teman tim anggaran, itu tidak masalah, maksudnya akhirnya kami jalan. Nah, ternyata KRB itu punya standar sendiri yang berbeda dengan dokumen kajian lainnya. Itu baru diketahui ketika dari bidang kami ada yang ikut Bintek KRB. Nah, dari situlah terus kemudian kualitas mutu layanan, termasuk sistematika penyusunan, metodologi dan lain sebagainya, akhirnya mulai terbuka wawasan di bidang kami. Terus di masyarakat tentang isu kebencanaan, sehingga dalam pengusulan anggaran dan pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR Palu, anggaran-anggaran yang terkait kebencanaan itu justru mendapat penguatan dari anggota Banggar. Lebih khusus, lebih lagi terkait tentang penanganan kebencanaan. Misalkan tadi untuk masalah relokasi, kemudian infrastruktur, KAK. Jadi kegiatan itu kan berawal dari KAK. Kalau KAK-nya insya Allah bagus, maka konsep kegiatannya bagus. Nah, dalam penyusunan KAK kemarin, sebenarnya kalau misalkan ada pedoman KAK kayak gini, jadi tim ahlinya harus yang dilibatkan tim ahli ini. Terus SKPD yang harus dilibatkan minimal SKPD ini. Perkara ada SKPD lain di luar ini, setelah SKPD yang pokok itu sudah diundang, berarti ada nilai lebih. Itu sebenarnya harapan kami di next itu sudah masuk gitu loh mungkin di perkanya atau di buku panduannya ya, karena kan tidak semua SDM BPBD itu kan SDM lama. Jadi ada banyak yang baru. Jadi sehingga ketika ada tawaran, ya ini KRB ini siapa yang Jadi kan cuma teman-teman itu kan bisa ngeceknya kurikulum vitae dari pihak ketiga yang bersangkutan. Oh dia sudah pengalaman nyusun
KRB di kota ini, di kota ini, kota ini. Namun kita kan nggak bisa ngecek kualitas layanan yang diberikan oleh pihak ketiga itu setelah masuk ke BNPB itu kualitasnya seperti apa. Kita kan nggak bisa ngecek di situ. Mungkin itu Pak Rurit, terima kasih. Sampai jumpa di Banyuwangi. Oke, matur suwun. Terima kasih Mas Yusuf dari BPBD Banyuwangi. Nah, teman-teman sekalian, dari sisi pendataan, dari proses metodologi keterlibatan penyusunan, saya pikir sudah cukup dan kita akan ke isu yang lainnya untuk penyajiannya. Penyajian dokumen saya pikir juga penting karena kalau kita mau partisipatif berarti dokumen ini harus disajikan yang ramah terhadap siapapun gitu ya, semuanya mengerti, bukan artinya produk kajian itu bukan miliknya orang elit, orang terpelajar yang itu hanya bisa membaca sesuai dengan metodologinya, tapi sebenarnya dokumen kajian risiko ini kan bagaimana kemudian kajian ini bisa disosialisasikan lagi-lagi begitu dan orang mengerti ketika dia bepergian kemana dia akan tahu risiko apa, bencana apa yang kemudian dia alami. Nah, salah satunya adalah menyusun peta risiko ya, jadi sehingga risiko itu bisa terpetakan. Nah, saya tertariknya begini tentang peta risiko. Kalau kita ngomong peta risiko provinsi, bencana provinsi gitu, misalkan dalam bencana longsor saja katakanlah di satu provinsi, maka yang terjadi hanya akan beberapa kabupaten itu akan risiko tinggi longsor semua gitu. Nah, ketika itu diturunkan jadi peta risiko bencana kabupaten kota, yang terjadi kecamatan atau beberapa desa itu jadi potensi longsor semua. Tapi yang sebenarnya yang terjadi longsor itu kan tidak luas ya. Itu mungkin hanya akan menimpa beberapa rumah atau beberapa RT. Nah, ini menjadi penting proses penyajian ini sehingga kemudian orang tidak salah paham. Seperti isu megatrust itu juga orang sangat sangat resah karena beberapa pendekatan pendekatan komunikasi risikonya. Nah, teman-teman mungkin ada yang berbagi pengalaman ya tentang proses penyajian itu kalau kemudian misalkan gambar-gambar disajikan dalam bentuk ngeri itu kan orang takut mau membaca, tapi kalau kartun atau apa anak-anak kecil akan juga suka melihat. Kira-kira bagaimana teman-teman, ada yang mempunyai pengalaman nggak untuk ini penyajian? Pak Agus dari BPBD KLU mungkin mau bicara. Terima kasih silakan Pak masih Rurit. Oke ya, terima sudah kasih, Pak. Rurit. Terkait masalah penyajian data ini juga cukup kompleks ya kalau di kajian risiko, karena ada beberapa jenis data yang memang harus ditampilkan. Yang pertama adalah data spasial, kemudian data tabular, kemudian yang terakhir adalah data deskriptif yang sifatnya menjelaskan elemen data yang kita hasilkan di kajian risiko bencana. Nah, terkait dengan kebutuhan kajian risiko bencana itu sendiri, saya rasa yang cukup fundamental adalah yang paling mendasar terkait dengan kebutuhan analisis adalah tenaga spasial analis. Ini juga sedikit sharing Pak ya. Ini juga sangat-sangat vital perannya di dalam penyusunan kajian risiko bencana. Jadi mudah-mudahan nanti semua BPBD di Indonesia ini setidaknya memiliki tenaga analis spasial, karena itu yang akan mendasari kajian teknis terkait dengan kajian risiko bencana. Ada banyak sekali elemen data yang dibutuhkan ya untuk mengkaji risiko bencana itu sendiri. Yang pertama adalah kita mulai dari kajian hazardnya, kajian ancamannya. Itu kalau kita uraikan, masing-masing ancaman bencana itu memiliki parameternya sendiri. Kemudian juga untuk memproses misalkan ancaman bencana gempa bumi misalkan, itu ada sekian jenis data yang harus kita overlay. Overlay itu Bapak Ibu kurang lebih kita memadukan beberapa layer data untuk menghasilkan satu output data di dalam analisis spasialnya.
Nah, itu juga kendalanya kadang kita ketika membutuhkan data misalkan untuk pendukung gempa bumi misalkan. Ada istilahnya data PGA ya, peak ground acceleration, itu terkait dengan kecepatan rambat gelombang merespon gerakan gempa bumi, itu juga harus kita dapatkan. Sumbernya bisa dari BMKG. Tapi tidak segampang itu juga ternyata mendapatkan data itu. Tapi kalau terkait teknis memang yang saya rasa cukup penting Pak Rurit ya, terkait kebutuhan analisis risiko bencana adalah terkait dengan kebutuhan analis spasial. Mengenai masalah partisipatif ini kan ini sifatnya memberikan masukan nantinya Pak Rurit. Tapi untuk kebutuhan teknis untuk analisis data pastinya kita butuh seperti yang saya sampaikan tadi. Kurang lebih seperti itu Pak Rurit. Terima kasih Pak Agus. Teman-teman, ada satu sih mungkin siapa setelah ini yang bicara. Kalau kita tadi ngomong penyajian ya, penyajian ini kan geospasial dan rumit. Padahal ini nanti yang membaca dokumen KRB tidak hanya pemerintah saja, tidak hanya kalangan akademis saja, termasuk nanti teman-teman desa, teman-teman warga disabilitas itu tunanetra bagaimana. Ini memang harus kita pikirkan. Nah, satu hal terakhir mungkin yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana kemudian dokumen kajian ini bisa dilegalisasi. Sehingga ini menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan. Karena untuk menyusun perencanaan penanggulangan bencana diperlukan kajian risiko yang bagus dan ini harus disahkan. Nah, kira-kira siapa ini yang bisa bicara? Ini Mas Fatoni kayaknya ini. Silakan Mas Fatoni. Tapi isunya yang lama jangan dibahas, isu yang baru, persoalan legalisasi ini bagaimana dokumen kajian risiko ini? Ya, baik, terima kasih Pak Rurit. Nun sewu, pengalaman kami yang di Malang, jadi kita untuk laporan, presentasi, istilahnya bagaimana hasil dari KRB itu, kita sajikan 3 kali Pak Rurit. Jadi sebelum legalisasi, ya, jadi laporan awal, labdal, kemudian laporan pertengahan, dan laporan akhir. Di mana di semua laporan itu kita presentasikan dengan partisipasi, ya, dengan kelurahan tangguh bencana, dengan forum PRB yang ada di Kota Malang, dengan relawan yang ada di situ, kemudian tentunya dengan SKPD, OPD yang terkait. Nah, itu kita sajikan. Memang seru, jadi ada yang protes, ada yang dianggap itu tidak valid, dianggap laporannya ini dibuat-buat, ya. Memang kita memberikan bagaimana feedback yang ada. Dan itu terjadi sebelum banjir bandang Batu, ya, sehingga Kota Malang kena dampaknya juga. Dan terakhir memang ketika laporan akhir sudah dari feedback yang ada itu kita akomodir, kemudian kita rumuskan bersama BPD Kota Malang, dan kemudian ada tim penilai dari BNPB. Nah, setelah itu dilegalisasi oleh DPR, kemudian ke Wali Kota. Mungkin prosedurnya seperti itu, jadi tidak semudah yang dibayangkan. Jadi prosesnya itu memang luar biasa untuk KRB, ya, mungkin bisa berdarah-darah kan gitu ya, karena ini kan istilahnya apakah kita melakukan partisipasi dengan benar atau tidak. Nah, kalau tidak kan hanya hasil copy paste kita masukkan, itu kan tidak sama. Tapi kita bagaimana kita ada feedback, ya, dengan peta helik tadi. Begitu Pak Rurit, terima kasih. Mohon maaf, ini masih di UNER. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini waktunya berakhir. Kita harus kembali ke ruang utama gitu. Memang cerita KRB sangat menarik, tidak cukup dengan waktu yang hanya beberapa menit ini, tapi saya pikir dari perbincangan yang sedikit ini paling tidak kita mau bisa mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya di dalam proses penyusunan KRB ini banyak hal yang harus kita libatkan, tidak hanya melibatkan dari kelompok-kelompok rentan, tapi juga kelompok-kelompok teknokrat ini harus kita
ajak juga. Di samping itu legalisasi saya pikir juga perlu agar dokumen ini jadi pedoman. Saya pikir itu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita kembali ke ruang utama.